Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Al-hadits. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita memperhatikan kembali firman-firman Allah dalam Al-Quranul Karim, maka para ulama dalam kitab-kitab ulumul Quran mereka membahas tentang bagaimana Al-Quranul Karim tersebut dilihat dari segi keindahannya, kedalamannya, kemudian kandungannya begitu sangat mengagumkan. Sampai mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir dulu pernah menyatakan sebelum mereka menerima hidayah dari Allah, diantaranya para sahabat, mereka mengatakan bahwa Quran itu bukan ucapan manusia, karena apa yang ada dan difirmankan oleh Allah dalam Quran menghunjam hati mereka, begitu indah, begitu dalam, begitu menghunjam ke dalam hati mereka. Wajar kalau banyak para sahabat yang masuk Islam hanya karena mendengar beberapa ayat Al-Quran. Begitu kuat Al-Quran ke dalam hati mereka, karena memang mereka adalah yang bahasa Arab itu merupakan bahasa ibu mereka. Betapa mereka mengerti seluk-beluk keindahannya, langsung masuk ke dalam hati. Tetapi kita tentu berbeda, ya, rasa bahasa kita berbeda. Kita mesti mempelajari keindahannya lewat ilmu. Bagaimana pakar ulama ilmu balaghah mengupas tuntas tentang keindahan Al-Quran. Dari segi lafdiyah, ilmu badi' yang akan mengupas betapa keindahan susunan kalimat Al-Quran. Dalam ma'ani juga bagaimana kedalaman kandungannya, sehingga yakin benar bahwa Allah inilah, Quran inilah yang difirmankan oleh Allah, yang sejak dulu tidak ada orang yang bisa mengalahkan, melawannya, membuat yang semisal dengan Al-Quran walaupun hanya dengan satu surat saja. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, seperti contoh dalam ayat yang tadi dibacakan di muqaddimah, itu adalah dalam surah Ali Imran 141. Bagaimana Allah menempatkan satu kata yang mesti menjadi bahan renungan kita semua, sehingga bagi kita seorang muslim kalau menginginkan memahami Quran dengan sebenarnya, itu tidak bisa hanya lewat tarjamah semata. Mesti membuka, membaca tafsirnya, mesti melihat kembali secara asal muasal dari kata demi kata yang ada dalam Al-Quran. Seperti pada ayat ini. Ayat ini walaupun tentang berperang, ayat sebelumnya menerangkan tentang bagaimana Allah mewajibkan kepada kaum muslimin waktu itu untuk berperang. Allah Ta'ala berfirman, waliyumahhis. Ternyata perintah yang Allah berikan kepada kita itu bukan untuk Allah. Jadi kewajiban apapun yang diberikan Allah kepada manusia itu bukan untuk keuntungan Allah, tetapi justru untuk keuntungan kita semua. Andaikan semua manusia tidak menerima dan mengamalkan perintah Allah, Allah tidak merugi. Andaikan manusia semua juga beribadah, Allah juga tidak beruntung. Itu kembali kepada kita semua. Ternyata Allah berikan kewajiban. Kata ahli tafsir bukan hanya berperang, tapi apapun kewajiban yang Allah berikan kepada kita, keuntungannya untuk kita. Liyumahhisa.
Lamnya namanya lamu ta'lil atau juga bisa disebut lamul illah atau bisa disebut dengan lamu kai. Itu kalau dilihat kata anak pesantren, anak santri seperti itu. Makanya kedepannya dimansub waliyumahiso, bukan yumahisu, yumahiso. Kenapa? Karena di situ adaan mudmaratan jawazan. Ada huruf an yang tidak ditampakkan, yang tidak ditampakkannya itu hukumnya jawazan. Karena terletak setelah lamu kai atau lamul illah atau apa disebutnya juga lamu ta'lil. Ada 3 nama untuk lam ini. Untuk apa lam ilah ini? Itu menunjukkan alasan. Apa sih alasannya? Kenapa Allah berikan kewajiban seperti itu? Ternyata yumahhisa. Allah berikan itu semua untuk membersihkan. Membersihkan apa? Alladzina amanu. Di situ ada mudhof yang dibuang. Dzunuballadzina amanu. Agar Allah membersihkan dosa-dosa orang yang beriman. Kita perhatikan kalimat yumahiso yang akar katanya dari kata-kata al-mahsu pakai mim. Pakar bahasa yang bernama Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Mu'jamul Mufradat Al-Fadil Quran, beliau menjelaskan dengan tuntas tentang kalimat liyumahiso ini. Dia berasal dari kata-kata al-mahsu pakai mim, awalnya mim. Kata beliau al-mahsu ini selintas kalau dilihat dari makna, karena maknanya adalah talkhis, takhlis, membersihkan, itu sama dengan al-pahsu, menggunakan huruf fa. Mim mahsu membersihkan, pahsu juga membersihkan. Kenapa Allah menggunakan kalimat mim yumahiso, bukan menggunakan kalimat fa yupahiso? Satu kata saja ini menjadi bahan untuk renungan pembicaraan di antara mereka para ulama. Apa pesan Allah yang tersirat di situ? Kenapa menggunakan kalimat awalnya mim, kata dasarnya liyumahiso? Karena kata beliau di dalam kitab itu, padahal yang pakai mim, yang pakai pa, dua-duanya sama membersihkan. Tetapi bedanya, kalau menggunakan huruf fa, itu membersihkan sesuatu, fi asna'i ma yakhtalitu bihi, di tengah-tengah yang mencampurinya, dan itu adalah munfasil, terpisah. Jadi kalau Bapak membersihkan sesuatu dari sesuatu yang lain dan barangnya terpisah, membersihkan itu namanya al-pahsu pakai fa. Dan itu cenderung lebih mudah. Kenapa mudah? Karena membersihkan sesuatu dari sesuatu yang lain yang mengotorinya, tapi keadaan benda-benda itu terpisah. Seperti dulu waktu saya kecil ikut ke orang tua, ikut ke sawah gitu. Ketika membersihkan yang namanya padi dari kotoran-kotoran yang namanya daun-daun padi, itu dengan sangat mudah. Diangkat saja yang namanya nampan itu, kalau istilah Sunda menyiru, kemudian diangkat ke atas. Nanti ada angin yang meniupnya dan kotorannya terbang pergi jauh, dan kemudian berasnya atau padinya jatuh ke bawah. Kalau masih ada tinggal diputar saja, nanti kotorannya naik ke atas lalu dibuanglah, dan padi itu bisa langsung bersih. Kenapa? Karena antara padi dan yang mengotorinya tidak nempel, tidak lekat, tetapi sebetulnya berpisah, cuma bercampur. Tapi kalau menggunakan huruf mim, nah ini bedanya. Kata beliau, ini membersihkan sesuatu dari yang mengotorinya dan dia muttasil, bersambung, lekat, rapat, mungkin kata orang Sunda nyerap, Pak. Dan ini membersihkan yang seperti ini sangat sulit. Tidak bisa hanya dengan diputarkan kemudian diangkat seperti membersihkan yang tadi. Perlu mungkin digosok, dibilas, disikat, pembersihan yang seperti itu. Makanya beliau memberikan contoh seperti kotoran yang ada pada emas dan perak. Bapak kalau ada ibu-ibu yang menggunakan emas dan perak udah lama, nanti dilihat di bawahnya pasti ada kotoran-kotoran. Nah, membersihkan yang seperti ini namanya al-mahsu. Karena antara kotoran dan benda itu nempel, susah Pak membersihkannya. Sampai ada sebuah demo waktu di pengajian, ada seorang bapak yang berdemo, silakan Bu katanya, silakan di antara ibu yang mau membersihkan emasnya ke sini. Dia bawa beberapa botol, masukkan air ke sini, ke sini, ke sini, itu botol kimia. Baru setelah ke sana dicuci bersih sekali. Jadi untuk membersihkan kotoran yang nempel di emas itu perlu ada beberapa kimia yang mesti dan bisa dibersihkan. Jadi tidak bisa hanya dengan dikocok seperti itu. Nah, dengan demikian dosa yang ada nempel di kita
Itu melekat, Pak. Dan Allah ingin membersihkan yang melekat itu, yang seringkali tidak bisa kecuali dengan sesuatu yang khusus. Makanya wala yadkhulul jannata illa ba'da hadza tamhis, kata beliau. Dan tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali setelah tamhis ini. Setelah beres, bersih, baru dia bisa masuk surga. Coba lihat dalam ayat Ali Imran atau Al-Hadid. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain. Ayat yang satu berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayat Al-Hadid difirmankan bukan sari'u tapi sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sama-sama menyuruh bersegera, berlomba menuju apa? Menuju maghfirah, kemudian surga. Sampai para ulama ahli tafsir bertanya, kenapa maghfirah dulu kemudian surga? Kenapa surga nomor 2? Kenapa harus maghfirah dulu? Maka di dalam kitab Shaffatut Tafasir Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, beliau membaca dan membahas itu. Lalu beliau katakan li anna takholliyah muqaddamatun ala tahliyah. Karena takholliyah mengosongkan diri, membersihkan diri dari dosa, itu muqaddamatun, harus didahulukan sebelum tahliyah, menempati yang namanya surga itu. Surga itu tempat yang bersih, kata ahli tafsir, dan hanya bisa ditempati oleh orang-orang yang bersih. Dan tidak ada orang yang bisa masuk surga itu sebelum dia membersihkan kotoran itu. Nah, kalau Allah ingin membersihkan kotoran dosa dari orang, bahasanya dengan menggunakan tamhis, mahasoyu mahisu tamhis. Itu berarti antara dosa dengan orang itu sesuatu yang melekat, yang seringkali sulit. Dosa itu mudah dilakukan, tetapi seringkali sulit untuk dibersihkan. Ini pesan yang kita lihat di dalam Al-Quran. Lihat di dalam hadis, Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, Aro'aitum lau anna nahron bi babi ahadikum. Bagaimana menurut kalian kalau di pintu rumah kalian ada sungai, yagtasilu fihi kulla yaumin khamsan. Lalu kamu mandi di situ sehari 5 kali. Nabi bertanya, hal yabqa min daroni? Apakah ada daki-daki, kotoran-kotoran yang nempel di badan orang itu? Sehari semalam mandi 5 kali, ada tidak yang nempel daki, kotoran di badan? Qaulu, mereka menjawab, la yabqa min daronihi syai'. Ya Rasulullah, tidak ada yang nempel kalau sehari semalam mandi 5 kali. Karena 5 kali mandi, tentu saja daki-daki yang seringkali nempel bersih lagi, bersih lagi. Rasul bersabda, fadzalika matsalus shalawatil khams. Itulah perumpamaan salat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Allah akan menghapus dengan salat itu dosa-dosa kalian. Berarti dengan hadis ini, dosa itu seperti daki yang nempel di badan. Yang seringkali kata orang Sunda, meresihan daki di badan itu namanya ngaruru, Pak. Ngaruru itu dengan benda yang keras, dengan bulustru, apa dengan batu, apa dengan tembikar. Itu waktu saya masih kecil. Kalau sudah main di kubangan lalu berdiri, ibu bapak langsung membawa saya digosok dengan batu kaki saya. Untuk apa? Biar kotoran-kotoran daki yang nempel itu keluar. Kenapa? Karena antara daki dan badan ini nempel rapat, Pak. Coba lihat di kamar mandi, ada alat untuk menggosoknya, ada sabunnya, tidak cukup 1 kali. Kenapa? Ini cara mandi. Dan Rasul dengan hadis ini menggambarkan itulah sholat yang 5 waktu, membersihkan dosa kalian seperti mandi membersihkan daki kotoran di kalian. Berarti sekali lagi dengan hadis ini menjadi dalil bahwa dosa itu melekat, nempel di badan. Dan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, untuk membersihkan dosa yang nempel di badan kita selain dengan taubat dan beristighfar, kata beliau, itu dengan al-hasanatul mahyah, dengan perbuatan-perbuatan baik, ibadah dan sebagainya, itu bisa menghapus. Atau al-masoib al-mukaffirah, dengan musibah-musibah seperti sakit. Misal dalam sebuah hadis, Rasul pernah berkunjung kepada seorang ibu yang sedang sakit, namanya Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab. Ketika Rasul berkunjung, kata Jabir, Rasul bertanya, malaki ya Ummu Sa'ib tuzabzifin. Ada apa dengan engkau wahai Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab? Engkau menggigil begitu, kenapa? Perempuan itu menjawab, al-humma la barakallahu fiha, katanya. Ini adalah demam yang tidak ada berkah. Mungkin dia merasa sakit, tidak enak, panas, dingin.
Ya pusing. Ketika ditanya jawabannya begitu. Al-humma la barakallahu fiha. Ini adalah demam yang tidak ada berkah padanya. Dia begitu. Seolah-olah dia mencaci dan marah dengan sakit yang dia derita. Rasul bersabda, la tasubbil humma. Kamu jangan mencaci penyakit atau mencaci demam itu. Kenapa tidak boleh mencaci? Fa innaha, karena yang namanya demam itu tukafiru khotoya bani Adam. Dia akan menghapus, menghilangkan dosa-dosa anak Adam. Kama, seperti menghilangkannya yudhibul kir khobasal hadid. Seperti halnya alat peniup api, Pak, itu bisa menghilangkan khobasal hadid. Khobasnya dalam kitab syarah hadis namanya soda. Soda itu karat. Jadi sakit yang kita derita, panas yang kamu derita, suhunah, demam panas yang kamu derita, jangan kau caci. Karena Allah berikan semua ini bukan untuk keburukan, tapi akan menghapus dosa kamu. Seperti api, kalau api haroroh namanya, panasnya api namanya haroroh. Kalau haroroh api akan menghilangkan soda al-hadid yang namanya karat besi. Jadi Pak, kalau membersihkan besi, karat, Bapak ingin mengganti mobil atau motor dengan cat yang baru, itu bisa diganti catnya. Dengan apa cara mudah menghilangkan karat atau kotoran di besi? Dengan api dipanaskan, semprotkan, Pak. Nah, panasnya demam itu akan menghilangkan dosa, seperti panasnya api akan menghilangkan soda. Yang namanya soda itu adalah karat. Berarti digambarkan dalam hadis ini, dosa itu seperti karat besi, Pak. Mudah tidak membersihkan besi yang berkarat? Tidak bisa ngan sauke digosok, Pak, harus dibilah, disikat, atau mungkin pakai amplas, atau mungkin pakai api. Jelaslah di sini dari beberapa keterangan betapa Allah berfirman waliyum mahiso, mengandung pesan yang sangat dalam. Allah berikan semua ini kewajiban kepada kita, tiada lain untuk membersihkan dosa yang sifatnya melekat. Dan kamu tidak boleh pulang ke hadirat Allah sebelum bersih dari dosa ini. Karena kalau tidak, dia di akhirat nanti ada tamhis, yaitu tamhis dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi dhamina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa 'amila 'amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah?" Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang diamu antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Ma taqul, apa yang kau baca waktu itu? Itu pertanyaan Abu Hurairah. Qala, Nabi menjawab, aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara dosaku, kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Kata Imam Al-Karmani, ini untuk waktu yang akan datang. Kita memohon agar dijauhkan, jangan sampai kena dengan dosa. Yang kedua, Allahumma naqqini, ya Allah bersihkanlah aku min khotoyaya, dari dosa-dosaku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, seperti engkau telah membersihkan pakaian putih dari noda. Jadi kita memohon dalam doa iftitah ini, yang dikatakan oleh para ulama ini doa iftitah yang paling sahih di antara doa iftitah yang lain. Kata Asy-Syafi'i, bisa dibaca dalam sholat fardu dan sholat sunat. Ternyata mengandung 3 permohonan. Permohonan pertama, mubaadah, agar dijauhkan dari dosa. Permohonan kedua, naqiyah, dibersihkan, dijauhkan untuk yang akan datang, dibersihkan untuk sekarang. Kita mohon kepada Allah bersih seperti bersihnya pakaian yang putih. Berarti dosa seperti noda di pakaian, Pak. Mudah kan kita mengotori pakaian kita dengan noda apapun, tapi tolong coba setelah kita kotori lalu kita bersihkan, tidak bisa sekali 2 kali. Mungkin harus disimpan dulu, kemudian dibilas, disikat, kemudian dan lain sebagainya untuk bersih dan sampai disimpan di tempat yang begitu rapi. Yang terakhir, coba lihat, Allahumma gsilni, ya Allah cucilah aku
Kenapa ada kata-kata bersihkan, cuci, bersihkan, cuci? Karena di dalam hadis ini berarti dianalogkan betapa dosa itu seperti noda pada pakaian. Dan kita sangat tahu bagaimana noda di pakaian. Dan para ulama berkata, kenapa ada igsil, mencuci setelah nakini, membersihkan? Tidaklah cukup dengan membersihkan. Kenapa harus igsil? Allahumma gsilni, ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku bil ma'i wasalji wal barad. Kata mereka dalam syarah hadis, karena dosa itu seringkali walaupun sudah bersih tapi ada bekasnya. Kali saking sulitnya membersihkan, ada bekasnya. Dan kita mohonkan, cucilah untuk waktu yang telah lalu. Yang akan datang jauhkan, yang sekarang bersihkan, yang telah lewat dicuci. Inilah bagaimana Allah Ta'ala memberikan petunjuknya lewat Rasulnya, bahwa dosa itu seperti noda di pakaian, dosa itu seperti kotoran di badan, dosa itu seperti karat pada besi, yang sama-sama semuanya melekat. Kenapa? Karena Allah berfirman waliyu mahisab. Yang terakhir, kalau kita sudah bersih seperti itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kita akan termasuk kepada orang-orang alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan thayyib, sudah bersih, Pak, sudah tamhis. Yaquluna, malaikat akan mengatakan salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Malaikat akan mengucapkan salam kepada siapa? Kepada orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan sudah bersih dari noda-noda kotoran-kotoran dosa yang selama ini dia telah lakukan. Semoga dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, karena hari ini adalah kalau tidak salah hari terakhir di bulan Syawal, semoga ibadah yang kemarin sampai hari ini menjadi tamhis, menjadi penghapus dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita kerjakan. Dan ke depan ba'id, semoga ya Allah jauhkan aku dari dosa-dosaku seperti jauhnya antara timur dan darat. Dan semoga kita menghadap Allah dalam keadaan thayyibin, sudah bersih, sudah baik, dan kita mendapatkan salam dari malaikat, utusan-utusan Allah yang akan datang kepada kita satu saat nanti, insya Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan satu kata dalam Al-Quran liyumahhisa, pesan Allah dalam Al-Quran kita bisa menangkapnya setelah kita mengenal dan mengetahui dari mana akar kata itu dan apa tujuannya. Inilah dari tugas-tugas yang kita lakukan selama ini, termasuk Jumat dan lain sebagainya. Di sini ada tamhis, ada penghapusan dosa. Satu Jumat malah ditambah 3 hari kata Nabi. Semoga kita pun akan mendapatkannya, dan kita sekali lagi termasuk orang-orang yang bersih, takholiyah dulu, baru insya Allah kita akan tahliyah menempati surga yang kita idam-idamkan bersama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.